Hello everybody, selamat datang di Info Share Film. Info seputar dunia perfilman. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Revenge of the Pontianak atau Dendam Pontianak. Film ini diawali dengan pernikahan gadis cantik bernama Siti dengan duda beranak satu bernama Khalid. Khalid dan Siti sangat bahagia di hari pernikahannya. Dan ini adalah Nick, anak dari Khalid. Khalid mempunyai adik bernama Reza, dan Reza mempunyai istri yang sedang mengandung. Khalid seperti terkejut atas kedatangan seseorang, dan seseorang itu ternyata adalah Rais. Rais adalah teman dari Khalid dan Reza. Mereka bertiga sudah berteman sejak lama. Tiba saatnya Rais akan membawakan sebuah lagu untuk kedua mempelai. Dan lagi-lagi Khalid seperti terkejut. Ketika sedang asik mengobrol, Rais seperti melihat sosok wanita berbaju merah. Dan kini Rais pulang bersama Ida, sang penyanyi. Namun di tengah perjalanan Rais mengalami kecelakaan sehingga Ida mengalami benturan dan pingsan. Seperti melihat sosok wanita, lalu Rais pun keluar dari mobil. Namun sosok itu pun menghilang. Rais mencoba menyalakan mobilnya, namun sia-sia. Mobil Rais tidak menyala. Tak lama kemudian Ida telah sadar. Dia mencari keberadaan Rais. Namun secara mengejutkan, Rais telah tewas terbunuh. Di malam yang sama, saat Khalid bersama dengan Siti, tiba-tiba Nick datang menghampiri mereka. Dan Nick berkata dia baru saja melihat hantu. Pagi pun menjelang. Saat itu Siti baru saja terbangun dari tidurnya. Siti berjalan menuju depan rumahnya. Namun keanehan terjadi. Siti melihat bercak darah di lantai rumahnya. Dan betapa terkejutnya, ternyata mayat Rais menggantung di pohon dengan kondisi mengenaskan. Warga mulai berdatangan melihat mayat Rais. Tetua kampung berkata, kegelapan telah menyelimuti desa, dan dia berkata kepada Khalid dan Siti untuk membersihkan rumahnya. Dia adalah Suudin, tetua kampung. Dia mengatakan bahwa ini semua bukan perbuatan manusia. Siang berganti malam. Saat Khalid sedang tidur, dia dikejutkan dengan sebuah suara. Khalid keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Namun Khalid tidak menemukan apa-apa. Khalid seperti mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Dan Khalid melihat sosok Rais berlumuran darah, dan ternyata semua itu hanya mimpi. Malam semakin larut. Tiba-tiba Nick terbangun karena mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Di tempat lain, Suudin merasakan bahwa kegelapan menyelimuti rumah Khalid. Nick berjalan menuju luar rumahnya. Dia berjalan semakin jauh. Pagi pun menjelang. Saat Nick dan Siti berada di pasar, dia bertemu dengan Suudin. Dan dia mengatakan bahwa Suudin menyuruh membersihkan rumahnya dan mengatakan bahwa kegelapan menyelimuti rumah Khalid. Warga sekitar mulai menuduh Siti sebagai penyebab semua yang terjadi.
Beruntung Reza datang dan mengajak Siti pulang, dan Reza kembali ke rumahnya. Keadaan desa semakin mencekam. Banyak anak-anak sakit, anjing-anjing yang menyalak, dan bau busuk yang sangat tajam. Saat malam menjelang, semua warga segera masuk ke dalam rumah dan menutup jendela dan pintu rumahnya. Saat itu, Reza sedang makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba Reza mengalami kejang. Khalid mendengar suara teriakan. Mulut Reza berbusa, membuat semua orang menjadi panik. Reza dibawa ke kamarnya. Tak lama kemudian Khalid datang. Namun tiba-tiba jendela dan pintu terkunci. Ya, Reza kesurupan. Dia mencekik Aisyah, istrinya. Dan setelah pintu terbuka, ternyata anak yang dikandung Aisyah telah hilang. Keesokan paginya, Reza datang ke rumah Khalid. Mereka membicarakan semua yang terjadi. Dan Reza mengatakan siapapun pelakunya, dia sedang menuntut balas. Tidak sengaja Siti mendengar pembicaraan antara Reza dan Khalid. Siti bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Siti menanyakan perihal Ibu Nik, dan Khalid menjawab bahwa Ibu Nik meninggalkan Nik di depan pintu dan dia pergi entah kemana. Khalid melihat ada yang aneh dengan Reza. Khalid pun berlari ke hutan untuk mencari Reza. Namun tiba-tiba Reza kesurupan lagi. Dia mengatakan bahwa Khalid adalah seorang pembunuh, dan dia mengatakan bahwa Khalid tidak berani jujur kepada semua orang. Tiba-tiba Khalid teringat Siti dan Nik yang berada di rumah. Dalam keadaan panik, Khalid menanyakan di mana keberadaan Nik. Siti mengatakan bahwa Nik berada di kamarnya. Namun, Nik tidak berada di kamar. Dan ternyata Nik berada di luar rumah bermain ayunan. Khalid meminta Nik untuk menceritakan tentang temannya yang sering menemuinya. Setelah mendengar semuanya, Khalid cepat-cepat menitipkan Nik dan Siti kepada ayah dan ibunya. Khalid berlari kencang menuju rumah Suudin. Dan Suudin telah menduga semua ini ada hubungannya dengan keluarga Khalid. Suudin meminta Khalid untuk menceritakan semuanya. Suudin menanyakan kepada Khalid siapa dia sebenarnya. Dan Khalid pun menjawab Mina. Dan siapakah Mina sebenarnya? Khalid bertemu dengan Mina 9 tahun yang lalu. Mina seorang gadis yang sangat cantik. Akhirnya mereka menjalin asmara. Namun, Khalid berkata kepada Mina jika Khalid dijodohkan dengan wanita lain. Akhirnya Mina memutuskan untuk kembali ke keluarganya di Singapura. Namun tak disangka, Mina datang kembali dalam keadaan hamil. Malam itu, mereka membawa Mina pergi jauh dari kota. Mina pun bertanya, kemana sebenarnya dia akan dibawa pergi. Mina meminta Rais untuk menghentikan laju mobilnya. Dan mobil pun berhenti. Khalid mengatakan bahwa dia belum siap menjadi seorang ayah. Dan Khalid menyuruh Mina untuk menggugurkan kandungannya. Mina keluar dari mobil dan berlari menuju ke hutan. Mereka bertiga pun segera mengejar Mina. Sampai akhirnya Mina sudah tidak kuat untuk berlari. Mina melahirkan seorang diri di hutan tanpa pertolongan siapapun. Dan ternyata bayinya meninggal. Sungguh sangat tragis. Mina akan mengatakan semua perbuatan Khalid kepada semua orang.
Dan Mina terus mengatakan bahwa Khalid seorang pembunuh. Dan Khalid meminta Mina untuk tidak mengatakan apapun kepada orang tentang perbuatannya. Karena terbawa emosi, Khalid mencekik leher Mina, hingga akhirnya Mina meninggal. Khalid terlihat panik dan ketakutan. Dia tidak ingin kejahatannya diketahui banyak orang. Dan jalan satu-satunya adalah mengubur jasad Mina. Namun ketika akan mengubur jasad Mina, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Ternyata Mina mengandung anak kembar. Salah satunya meninggal dan salah satunya adalah Nick yang sekarang tinggal bersama Khalid. Khalid memohon bantuan Suudin untuk mengatasi masalah ini. Suudin memberikan sebuah paku kepada Khalid untuk ditancapkan ke tubuh Mina. Di rumah, Siti dihakimi oleh warga dan dituduh bahwa Sitilah penyebab semua yang terjadi. Beruntung Suudin datang, dan Suudin mengatakan bahwa Siti juga merupakan korban. Akhirnya, Khalid mengakui semua perbuatannya di masa lalu. Dan Khalid berjanji akan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang ia lakukan. Dengan dibantu para warga dan tetua kampung, Khalid mencari keberadaan Mina. Reza dan para warga menemukan keberadaan Mina. Satu persatu, warga terbunuh oleh Mina. Dan kini, Reza berhasil dibunuh oleh Mina. Sekarang, Khalid berhadapan dengan Mina, dan Khalid berhasil menancapkan paku ke tubuh Mina. Namun ternyata, Mina tidak mati, dan Mina berhasil membunuh Khalid. Dan kini, Reza, Khalid, dan Rais telah terbunuh. Kini Mina menuju tempat Nick berada. Mina memberikan sebuah paku kepada Siti. Dan kini semua dendam Mina telah terbalaskan. Mina berpesan kepada Siti agar dia menjaga dan membesarkan putranya. Mina menyuruh Siti untuk membebaskan dirinya. Mina meminta Siti untuk menancapkan paku di tengkuknya. Kini Mina telah terbebas dan dendamnya telah terbalaskan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik dari Info Siar Film.